Dikasihi Tuhan, setelah kita sama-sama diantar oleh sabda Tuhan, memilih cara dan melewati mana, akulah pintu, akulah gembala baik. Hari ini menjadi semakin lebih jelas bagaimana caranya, atau siapa contoh yang bisa kita tuju, kita jadikan panutan untuk itu. Kita mendengarkan tuntunan hari ini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di bagian lain, Kristus berkata apa? Ikutlah aku. Karena apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tetapi dalam kehidupan kita memang banyak orang berusaha untuk menafsir, berusaha untuk menemukan jalan mana yang harus ditempuh. Kreasi dan kreativitas manusia, pola pikir yang berbeda, membuat orang kemudian berkata, ada banyak jalan menuju Roma. Betul juga bisa jadi demikian. Banyak jalan menuju ke Roma, tergantung yakin bisa sampai atau tidak, atau jangan sampai nanti habis energi di tengah perjalanan. Kita diundang untuk mendengarkan sabda, bahwa pewartaan yang disampaikan hari ini adalah pewartaan yang sangat penting, harus dikerjakan dengan segera, tidak bisa ditunda, dan diupayakan supaya semakin banyak orang mengerti tentang jalan ini. Maka Paulus dan teman-temannya memilih, terpaksa harus memilih. Supaya semakin banyak orang bisa mengerti jalan ini, itu harus diwartakan. Dan bagian yang lain untuk pemeliharaan yang lebih intens khusus, semua diserahkan kepada para diakon. Ada orang-orang yang diutus untuk menjaga umat atau kelompok secara lokal. Mereka diberi peran dan tugas, sementara mereka yang belum pernah mendengar warta ini, ada orang lain yang berkeliling mewartakan itu. Semua kita diberi tugas untuk menyampaikan kabar ini. Kabar ini penting, kabar ini mendesak. Mengapa? Banyak orang belum tahu tentang jalan ini. Banyak orang juga merasa, saya sudah tahu jalannya. Tetapi alangkah ironisnya kalau kita berkata, atau orang lain mengatakan, aku tahu jalannya. Lalu kemudian orang bertanya, sudah pernah sampai sana? Belum. Bagaimana mungkin orang bisa percaya, saya bisa mengantar orang sampai ke sana kalau saya belum pernah sampai sana? Sementara itu kita mendapatkan keyakinan dalam hal ini. Kristus sendiri mengatakan apa? Aku dari sana turun ke bumi, memberitahukan kepadamu tentang jalan itu. Ikutlah aku dengan jaminan kamu akan sampai di sana. Kenapa? Saya dari sana dan saya tahu jalannya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Penafsiran secara manusiawi kadang mengajak kita berpikir, merasa kita tahu, cukup mengerti, lalu mempengaruhi orang lain, mungkin juga karena pengaruh-pengaruh lain. Ada orang yang menggunakan kesempatan mumpung. Kalau ada orang berkumpul, itu sumber kehidupan. Dan kemudian jadilah orang menggunakan ayat-ayat atau sabda-sabda itu berusaha meyakinkan orang untuk apa? Untuk hidupnya, bukan untuk hidup orang yang mendengar. Bacaan kita hari ini mengundang kita untuk memilih. Memang hidup ini membutuhkan kita meletakkan prioritas. Ada prioritas di dunia, kita punya prioritas di surga, kita punya prioritas. Ini yang menjadi persoalan. Setiap orang punya prioritas. Saya butuh makan. Orang berkata apa? Agama atau iman tidak bisa memberi saya makan. Saya harus bekerja supaya bisa makan hari ini. Kalau saya hanya berdoa, dari mana makanannya? Maka kemudian orang meletakkan prioritas, mau hidup di mana?
Sehingga warta tentang kehidupan, bangunan roh, bacaan kedua kita hari ini, pembangunan rumah rohani. Apa yang kita kerjakan? Apakah kita membangunnya lewat mencari makan, mengurusnya lewat aneka kepentingan hidup yang menurut kita di masa hidup di dunia ini itu adalah bagian penting, sementara bagian yang lain diabaikan. Hidup di bumi ini memang dibekali dengan memilih prioritas. Kita mau hidup di bumi atau hidup di mana? Hidup jasmani atau hidup rohani? Tergantung kita meletakkannya di bagian yang mana. Tetapi kita mendapatkan contoh dari seorang yang bernama Paulus. Paulus dalam suratnya mengatakan apa? Apa yang dulu sebelum ini, sebelum mengerti, saya anggap itu luar biasa, bahkan membunuh orang pun dilakukan. Tetapi setelah dia mengerti apa yang terjadi, dia mengatakan semua itu sampah, tidak ada gunanya. Sementara kalau kita hidup secara duniawi, kita berkata apa? Agama apa itu? Sampah, tidak ada gunanya. Iman itu apa? Sampah, tidak ada gunanya. Agama itu ajaran moral, apa itu? Itu hanya mengganggu pola hidup ekonomi. Karena kalau sudah mulai cari untung, mulai orang berkata jangan cari untung, layani orang lain. Kalau melayani orang lain dengan cara itu namanya kerja bakti, aksi sosial, bukan berdagang. Dan kalau orang berdagang dengan cara demikian, rugi. Orang kemudian berpikir, apa gunanya? Ajaran moral itu hanya menghambat kemajuan secara ekonomi. Maka ajaran agama, ajaran moral, sampah. Tetapi setelah pengertiannya, Paulus mengatakan apa? Justru sebaliknya. Segala jenis kekayaan, segala jenis keindahan yang pantas untuk didengar dan sebagainya, justru semua itulah yang adalah sampah. Kita meletakkan prioritas di mana? Paulus yang memahami hal ini, kemudian mengajak kita, mari membangun hidup roh. Karena apa? Kita hidup di bumi ini terbatas, hanya 80 tahun kalau kuat. Pemazmur mengatakan 70 tahun, 80 kalau kuat. Lalu selebihnya di mana? Badan hancur, roh kemana? Membangun hidup rohani dalam bacaan kedua, kita perlu meletakkan dasar-dasar yang bagus. Dasar-dasar itu diletakkan pada apa? Ikutlah aku. Cara untuk sampai di sana, ikutlah aku. Karena apa? Dia sudah dari sana, dia turun ke sini untuk memberitahukan, ini jalannya. Supaya kita sampai kepada Bapa dengan selamat. Bapa ini adalah keabadian. Semua kita dipanggil menuju ke sana. Jalan kekal, jalan menuju kehidupan abadi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi roh memang ada jalan berbeda yang harus ditempuh. Selama kita belum mengerti, tidak mungkin kita bisa mengajarkan orang lain dengan cara ini. Paulus sebelum mengerti, dia melawan dan bahkan membunuh. Para imam kepala banyak yang melawan dan bahkan dia yang mengajarkan dibunuhnya juga. Mengapa? Dulu sebelum mengerti, Paulus demikian. Tetapi sesudah Paulus mengerti apa yang dia lakukan, dia bahkan bekerja jauh lebih keras dari mereka yang lain, supaya semakin banyak orang mengerti tentang jalan ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita diundang untuk berani mengikuti dia, walaupun justru di dalamnya kita diundang, mari belajar berani memikul salib dengan gembira. Juga di tengah situasi seperti ini, para saudari dan saudara sekalian, kita sekalian dipanggil dan diajak. Tidak perlu merasa gelisah, tidak perlu merasa cemas, karena ada jaminan sangat jelas. Siapa yang ikut saya, siapa yang ikut dia, akan sampai ke sana. Kehidupan abadi dalam roh bukan 80 tahun. Abadi adalah kekal.
Alangkah bahagianya kalau sudah sampai di sana dan seluruhnya sepanjang masa tanpa batas ruang dan waktu, seluruhnya disertai dengan bahagia dan sukacita. Alangkah mirisnya kemudian kalau ternyata baru sadar sesudah melewati masa hidup bumi ini. Setelah lepas dari badan ini baru sadar, oh ternyata itu jalannya. Lalu mau apa? Kita yang tersesat di alam abadi, apa yang kita rasakan? Tersesat di alam sana, penderitaan yang tidak bisa dikatakan secara duniawi. Bahagia di sana juga tidak bisa dikatakan secara manusiawi. Semua kita dipanggil mari belajar untuk membangun pola hidup roh, pola hidup yang lain dari pola hidup yang kita pikirkan secara duniawi. Kadang ada yang kita buang di masa hidup ini, justru itulah bagian yang terpenting yang menjadi batu penjuru. Para saudari dan saudara sekalian, ajakan dan panggilan Tuhan diserahkan kepada kita masing-masing. Mari belajar untuk mengimani, belajar untuk mempercayai, dan jika kita sudah mengerti, sudah memahami, mari kita mengikuti jalan ini, dan kalau boleh, mari ajarkan juga orang-orang lain yang sampai sekarang belum mengerti tentang jalan ini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup menuju hidup kekal. Tuhan memberkati. Mari kita ungkapkan kembali iman kita, keyakinan kita akan Allah yang mengundang kita ambil bagian dalam kehidupan kekal, dimulai dari pelajaran-pelajaran kita hidup secara rohani di dunia ini. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampun dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.